Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Terima kasih anak-anak. Kemarin anak-anak sudah mengikuti kuis tema 4, subtema yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema yang kedua, yaitu tentang pekerjaan di sekitarku. Nah, kita mulai dengan pembelajaran yang pertama. Nelayan. Budama yakin anak-anak pasti sudah tahu tentang nelayan. Nah, nelayan adalah istilah bagi orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolam maupun di permukaan perairan. Nah, nelayan itu memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup di daerah dekat dengan perairan. Masyarakat di daerah pesisir atau di perairan mayoritas menggantungkan hidupnya pada hasil menangkap ikan atau nelayan. Mereka menangkap ikan dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, perbedaan jenis nelayan. Nah, di sini ada diagram Venn, ada nelayan tradisional dan juga nelayan modern. Perbedaannya, kalau nelayan tradisional itu dia pergi melaut pada malam hari. Sedangkan nelayan modern, dia pergi melautnya kapan saja, tanpa ada batasan waktu. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau nelayan tradisional itu menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern itu menggunakan kapal. Perbedaan yang ketiga, kalau nelayan tradisional itu tidak bisa melaut yang jauh, tapi nelayan modern dia bisa berlayar hingga ke laut lepas. Nah, perbedaan yang keempat yaitu kalau nelayan tradisional itu tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern itu menggunakan radar. Perbedaan yang kelima, nelayan tradisional itu tidak membutuhkan bahan bakar, ya, karena masih menggunakan sampan. Nah, sedangkan kalau nelayan modern itu membutuhkan bahan bakar karena digunakan untuk menggerakkan kapal. Persamaannya itu di bagian yang kuning, persamaannya yaitu mereka sama-sama menangkap ikan dan sama-sama menggunakan jaring. Nah, itu tadi perbedaan dan persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Nah, itu yang perlu diingat-ingat, yang perlu digarisbawahi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu berarti menghasilkan. Jelas, kalau kegiatan produksi itu menghasilkan barang ataupun jasa. Jelas ya di sini. Kemudian kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi itu menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi kegiatan distribusi ini letaknya berada di tengah karena dia menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, contohnya yaitu ada penjual, kemudian grosiran, kemudian penyalur barang, nah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan penggunaan barang atau jasa. Ya, penggunaan barang atau jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu berarti contohnya ada petani, nelayan, peternak, pembuat makanan, dan juga pengrajin.
Nah, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ada dokter, tukang cukur, polisi, petugas kebersihan, sopir, guru, penjahit, dan masih banyak lagi. Nah, contoh pekerjaan berdasarkan dengan kegiatan ekonomi tadi ya. Nah, ada peternak. Peternak itu ada peternak sapi, peternak kambing, peternak kelinci, peternak ayam, peternak burung walet. Nah, sedangkan di bidang pertanian itu ada petani padi, petani cabai, petani sayur, petani jagung, petani buah. Nah, di bidang perkebunan yaitu ada perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perkebunan coklat. Nah, sedangkan di bidang perikanan itu ada nelayan. Kemudian ada pembudidayaan ikan, ada petambak udang, pembudidaya rumput laut, ada pula pemburu teripang. Nah, di bidang yang lain, di bidang perdagangan, ada pedagang bakso, pedagang ikan, pedagang buah, pedagang sayur, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Di bidang industri itu ada industri sarang walet, lalu ada industri tekstil, industri kimia, industri gas, industri plastik. Nah, di bidang pertambangan ada geologis, ada insinyur pertambangan, ada mandor tambang, ada teknisi lingkungan, ada teknisi geofisikal. Nah, sedangkan di bidang jasa itu ada tukang becak, ada guru, ada tentara, ada dokter, ada polisi. Nah, anak-anak amati gambar yang ada di layar. Nah, kalau Budema urutkan, yang pertama itu ada seorang nelayan yang sedang melaut. Nah, ketika dia mendapatkan ikan, kemudian ikannya dibawa ke tempat pembeli ikan, ya, pengepul ikan. Nah, kemudian dari pengepulan kemudian dibawa dengan menggunakan truk, ya, dibawa menuju ke pasar, kemudian dijual oleh Bu Astuti. Nah, mama atau bunda kita membeli di pasar, kemudian dimasak atau digoreng yang bisa kita konsumsi. Nah, jadi ini ceritanya seperti itu anak-anak. Nah, untuk latihan hari ini, anak-anak nanti menuliskan kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Nah, yang harus ditulis yang pertama jenis kegiatan ekonomi di sekitarmu. Itu apakah? Ya, produsen, distribusi, dan konsumsi. Ya, 3 itu ditulis. Kemudian, lapangan pekerjaannya. Kalau sebagai produsen, di sekitarmu ada produsennya tidak, misal petani, atau misalkan industri, rumahan. Nah, kalau di bidang distributor, misalkan ada enggak yang berjualan, warung misalkan. Nah, kalau konsumsi, kegiatan konsumsi jelas kalian sendiri dan keluarga pun juga sebagai konsumen. Nah, kemudian yang ketiga, hasil dari setiap pekerjaannya apa? Nah, misalkan kalau di sekitar rumahmu, oh, di rumahku tuh deket Budema pabrik bakso misalkan. Lapangan pekerjaannya pabrik bakso, jenis kegiatan ekonominya berarti apa? Produsen. Hasil dari setiap pekerjaannya apa? Oh, hasilnya barangnya bakso, tapi ada jasanya. Jasanya siapa? Si penjual bakso. Nah,
penyebaran barangnya bagaimana? Ya, dijual secara keliling misalkan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Doma tentang kegiatan ekonomi. Nah, terima kasih untuk hari ini. Bu Doma selalu berharap anak-anak tetap ceria, tetap semangat walaupun dari rumah. Tapi anak-anak harus selalu tetap memperhatikan pelajaran ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker ya nak. Terima kasih. Tuhan memberkati.